Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan membahas tentang pendekatan kontekstual dan STM. Materi ini merupakan salah satu materi di mata kuliah pendidikan IPA SD Prodi PGSD. Sahabat, perhatikan mind mapping berikut agar lebih mudah dalam memahami materi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pendekatan pembelajaran yang meliputi pendekatan CTL dan pendekatan STM. Pada pendekatan CTL, kita akan membahas tentang pengertian, prinsip dasar, dan karakteristik. Demikian juga pada pendekatan STM, kita akan belajar tentang pengertian, prinsip dasar, dan karakteristik. Sahabat, pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses pembelajaran yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan pembelajaran mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Sahabat, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut memperlihatkan seorang guru yang sedang mengajar dan siswanya mengantuk. Gambar berikutnya menunjukkan sebuah kelas yang siswanya aktif bertanya. Dari kedua gambar tersebut, maka seorang guru harus tepat dalam memilih pendekatan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Pendekatan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah pendekatan CTL. Pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning adalah suatu proses pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan materi yang dipahami dalam kehidupan mereka. Dari pengertian ini, maka dapat disimpulkan CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa dalam menemukan sebuah materi yang dipelajari. Yang kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Yang ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkan materi yang dipelajari dalam kehidupan mereka. Pendekatan CTL memiliki beberapa prinsip dasar. Pertama, belajar berbasis masalah atau problem-based learning. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL, bukan sekedar drill informasi, tetapi menggunakan informasi dan berpikir kritis. Prinsip dasar berikutnya, pengajaran autentik atau authentic instruction, yaitu dalam proses pembelajaran, siswa diperkenankan untuk mempelajari
sesuai kehidupan nyata. Selanjutnya, belajar berbasis inquiry atau inquiry based learning, yaitu siswa diharapkan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan mencari tahu jawabannya secara mandiri. Prinsip dasar TTL yang selanjutnya adalah belajar berbasis proyek atau project based learning, yaitu belajar dilakukan secara komprehensif atau terpadu dengan harapan untuk mendapatkan banyak hal dari proses pembelajaran. Prinsip yang selanjutnya adalah belajar berbasis kerja atau work-based learning. Artinya, belajar adalah bekerja, dan ketika orang bekerja, maka orang tersebut akan belajar banyak hal. Selanjutnya, belajar jasa layanan atau service learning. Artinya, belajar dengan menumbuhkan rasa percaya diri, merasa dibutuhkan, bekerja sama, dan akrab pada kegiatan di luar maupun di dalam kelas. Prinsip dasar TTL yang terakhir adalah belajar kooperatif atau cooperative learning. Artinya, belajar melalui interaksi dengan sesama teman. Pendekatan CTL memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, yaitu konstruktivisme. Artinya, pengetahuan kognitif yang diperoleh oleh siswa berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Berikutnya, questioning. Artinya, guru memotivasi siswa untuk selalu bertanya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, inquiry, yaitu pembelajaran berdasarkan penemuan dan berpikir sistematis. Selanjutnya, learning community, artinya pengalaman siswa didukung oleh komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, pemodelan atau memperagakan sesuatu. Jadi, dalam proses pendekatan CTL, maka guru diharapkan memodelkan suatu pengetahuan sehingga siswanya dapat memahami dengan lebih mudah. Selanjutnya, refleksi. Artinya, mengecek kembali pengalaman siswa. Dan yang terakhir, authentic assessment. Artinya, mengumpulkan informasi perkembangan siswa secara nyata. Sahabat, pendekatan pembelajaran yang berikutnya akan kita pelajari adalah pendekatan STM. STM atau Sains, Teknologi, dan Masyarakat adalah suatu usaha untuk menyajikan sains atau IPA melalui pemanfaatan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan STM melibatkan siswa dalam penentuan tujuan pembelajaran, prosedur pelaksanaan pembelajaran, pencarian informasi bahan pembelajaran, dan bahkan pada evaluasi belajar. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan pendekatan STM diharapkan menghasilkan siswa yang memiliki bekal ilmu
dan pengetahuan agar nantinya mampu mengambil keputusan dalam menghadapi masalah-masalah di masyarakat. Seperti halnya pendekatan CTL, pendekatan STM pun memiliki beberapa prinsip dasar. Prinsip dasar pendekatan STM yang pertama adalah hubungan erat antara sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, proses belajar mengajar didasarkan kepada teori konstruktivisme, di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya saat berinteraksi dengan lingkungan. Dan prinsip dasar STM yang ketiga adalah ada 5 ranah pembelajaran dalam pendekatan STM, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, ranah proses sains, ranah kreativitas, dan ranah hubungan dan aplikasi. Pendekatan pembelajaran STM memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, masalah yang diangkat sebagai bahan pembelajaran bersifat setempat, nyata, bermakna, dan berdampak kepada siswa. Selanjutnya, dalam pembelajaran, yaitu saat kegiatan pembelajaran, dipergunakan sumber daya setempat. Selanjutnya, pendekatan STM menuntut semua siswa untuk ikut serta dan terlibat secara aktif. Selanjutnya, pendekatan STM membutuhkan alokasi waktu pembelajaran yang lebih lama dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Selanjutnya, masalah dalam pembelajaran difokuskan pada dampak sains dan teknologi bagi siswa tersebut. Selanjutnya, materi pembelajaran meliputi produk sains dan proses sains. Karakteristik yang selanjutnya adalah siswa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sains, teknologi, dan masyarakat. Berikutnya, karakteristik STM adalah memberikan kesempatan siswa untuk berpikir tentang karirnya di masa yang akan datang. Selanjutnya, siswa dapat mencermati dampak sains dan teknologi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, adanya kebebasan dalam proses belajar, sehingga siswa membangun pemahaman tentang sains, teknologi, dan masyarakat secara mandiri. Demikian penjelasan tentang pendekatan CTL dan STM. Semoga sahabat dapat memahami penjelasan kali ini dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, sahabat dapat menulisnya di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel Sahabat Tati. Sampai jumpa.